Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tolonglah kami agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tema renungan saat ini adalah Kitab Ajaib. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah buku yang paling menakjubkan, yang memiliki berbagai macam kisah dari jenis dan tema apapun. Dan semua kisah tersebut bukanlah kisah fiktif seperti novel-novel fiksi dan film-film Hollywood yang terlahir dari ide-ide manusia yang penuh dengan seni. Kita suka dengan kisah cinta. Kehidupan Ruth, Boaz, dan Naomi mewakili kisah cinta yang sejati dan penuh kesetiaan di dalam Alkitab. Kita suka dengan cerita bertema kerajaan dan perang. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, dan Tawarik mengisahkan sejarah kerajaan bangsa Israel dan Yehuda yang dipenuhi oleh konflik, peperangan, pengkhianatan, kemenangan, kekalahan, dan yang terutama adalah kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Kita suka kisah petualangan yang penuh keajaiban. Perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir memperlihatkan kepada kita begitu banyak mukjizat dan keajaiban yang diperbuat oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kita diajarkan bagaimana harus bergantung hanya kepada Tuhan, karena Dia akan terus menyertai kita. Bukan hanya itu, Alkitab juga memiliki segudang kisah unik lainnya. Ada hewan yang dapat berbicara, kemudian ada penglihatan dan kemunculan makhluk surgawi seperti para malaikat, kerub, serafim, dan lain-lain. Ada juga makhluk yang terlihat seperti campuran berbagai macam hewan. Jika kita penggemar film superhero, Alkitab memiliki kisah manusia-manusia yang Tuhan berikan kuasa dengan kekuatan super. Contohnya, Simpson yang Tuhan berikan tenaga yang luar biasa kuat. Dan tentu Tuhan Yesus yang melakukan banyak perbuatan melampaui hukum alam. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita renungkan. Jika kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca kisah fiksi di dalam novel-novel fantasi atau menonton film-film hasil buatan tangan dan ide manusia, mengapa kita tidak dapat membaca Alkitab yang juga merupakan buku yang sangat menarik dengan berbagai macam kisah menakjubkan di dalamnya? Alkitab adalah isi hati Tuhan dan suara Tuhan yang ditujukan kepada kita semua. Apakah selama 1 tahun yang sudah berlalu, kita sudah rajin membaca Alkitab?
Jika sudah, lanjutkan dan lakukan terus. Tetapi jika belum atau masih malas membaca firman Tuhan, mari kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman hidup orang percaya untuk menjalani kehidupan dengan benar, seperti dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bacalah Alkitab dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita akan terkagum-kagum akan keajaiban, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan semua itu nyata terjadi sampai saat ini. Karena Tuhan berkarya terus, tanpa henti sampai saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tekun membaca firman Tuhan, agar kita dapat mengetahui perkataan Tuhan dan mempunyai pengalaman iman melalui karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu melalui kitab suci yang dapat menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hidup ini dengan benar. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.